Makanan satu ini menjadi favorit warga Indonesia. Bahkan di setiap daerah pasti ada saja yang menjual. Tak jarang banyak yang membuka usaha kuliner makanan manis ini. Ya, tak lain ini adalah martabak manis. Kalau di Jawa biasa disebut dengan terang bulan. Dari anak kecil hingga orang dewasa tentu tak menolak. Karena isinya bisa di-request sesuai kesukaanmu. Tapi kita lagi nggak ngomongin makanan martabak ya. Mia mau menceritakan suatu kasus kriminal yang dialami antara pedagang dan pelanggan martabak. Tepatnya terjadi di daerah Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Sebelum mengetahui kisah ini lebih lanjut, seperti biasa, Mia hadir lagi untuk menemani hari-hari kalian. Tak lupa Mia ucapkan terima kasih banyak untuk atensinya menonton channel ini di sela kesibukan kalian. Mohon dukungannya untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya juga, biar kamu bisa update tentang video baru dari channel ini. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Sebelumnya Mia turut berduka untuk korban. Semoga dilapangkan kuburnya, juga diampuni segala dosa-dosanya. Kita kenalan dulu dengan seorang pria bernama Sony Safaat. Ia berusia 25 tahun dan beralamat di Desa Kerangduek, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur. Dan cerita ini diawali pada tahun 2020. Sehari-hari ia adalah pedagang martabak atau terang bulan. Sikapnya yang humoris, baik, dan ramah terhadap pelanggan membuat dagangannya itu selalu ramai didatangi pembeli. Tak jarang, para pelanggan memuji terang bulan buatan Sony, termasuk seorang wanita yang telah menjadi pelanggan tetapnya. Wanita itu bernama Husnul Khotimah, berusia 39 tahun. Ia merupakan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak dan juga masih memiliki suami. Lantaran seringnya membeli terang bulan, tentu ia mengenal Sony layaknya hubungan pedagang dan pembeli. Pedagang memang diharuskan ramah, agar pembeli merasa senang dan kembali membeli dagangannya di lain waktu. Biasanya sembari menunggu makanan itu matang, mereka akan melontarkan canda gurau, ya sebatas membunuh kejenuhan. Dari situlah entah kenapa Khotimah merasa sangat mengagumi terang bulan buatan Sony. Setiap kali memakannya, ia merasakan sensasi yang mampu membuatnya melayang. Hingga mereka pun terlihat sangat akrab dan mereka baru menyadari jika mereka bertetangga, rumah mereka juga berdekatan. Akhirnya dari situlah perlahan obrolan mereka semakin intens. Keduanya sering menjalin komunikasi di warung milik Sony. Mereka akan membahas apa saja termasuk kegiatan sehari-hari. Dan karena merasa dekat, Khotimah lantas menanyakan resep makanan itu dan meminta nomor ponselnya Sony. Awalnya mereka hanya membicarakan tentang resep. Dan ada suatu hari pula Khotimah memesan makanan itu lewat pesan singkat. Namun semakin hari Khotimah sedikit-sedikit menceritakan masalah rumah tangganya bersama suami. Sony yang awalnya sebagai teman yang merasa dibutuhkan, ia pun berusaha mendengar keluhan serta mencoba menasehati Khotimah semampunya. Bahkan Sony pernah memberi pencerahan kepada wanita itu untuk bersabar dalam ujian rumah tangganya. Apalagi anaknya sudah 3. Namun Khotimah rupanya sering ribut dengan sang suami, baik lewat lisan ataupun lewat tulisan WhatsApp. Tanpa malu, Khotimah mengirimkan percakapannya dengan suaminya ke Sony. Sony yang merasa iba tentu tetap berusaha menasehati dan memberi kekuatan kepadanya. Ternyata segala bentuk perhatian yang diberikan Sony disalahartikan oleh wanita itu. Diam-diam Khotimah memendam perasaan yang salah. Karena sering ribut dengan suaminya, ia menggunakan alasan itu untuk meminta pisah. Namun sang suami tak menyetujui permintaan itu. Tapi mereka memilih pisah ranjang dulu agar mereka bisa saling introspeksi diri. Khotimah yang kesal tak mempedulikannya. Ia malah senang karena mereka sudah pisah ranjang. Ia merasa bebas untuk berkomunikasi dengan laki-laki penjual terang bulan. Meskipun usia keduanya selisih hampir 20 tahun, Khotimah tetap merasa nyaman dengan pemuda berondong itu. Di sisi lain, suaminya berusaha meminta rujuk, tapi Khotimah tidak mengindahkannya. Karena Khotimah yang selalu merasa sedih,
Romeo terang bulan pun datang untuk memberikan pelukan hangat pada ibu 3 anak itu. Tanpa canggung, mereka nekat memadu kasih. Dan hubungan ini berjalan hampir 3 tahun lamanya, tanpa diketahui keluarga masing-masing tentunya. Hingga di tahun 2023, asmara terlarang ini harus berhenti karena Khotimah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di pelataran rumahnya. Tubuhnya penuh dengan cairan merah, bahkan lehernya hampir putus. Peristiwa ini terjadi pada subuh tanggal 29 Mei 2023. Kala itu, ibu Khotimah yang bernama Hanifah, ia berusia 70 tahun, baru saja pulang dari masjid setelah menunaikan ibadah sholat subuh sekitar pukul 4:30. Ia sempat membangunkan anak dan cucunya untuk menunaikan sholat. Namun Khotimah tidak ada dalam kamarnya. Merasa aneh, Hanifah mengajak cucunya untuk mencari sang ibu. Awalnya mereka menduga jika Khotimah sedang berada di masjid. Namun baru saja melangkah 10 meter dari pintu, mereka menemukan tubuh wanita itu telah bermandikan cairan merah dan terbujur di sana dalam keadaan yang mengenaskan. Sontak mereka berteriak meminta pertolongan kepada warga. Seketika warga kampung menjadi geger atas penemuan ini. Mereka merasa sangat miris. Sempat menjadi dugaan pelakunya adalah sang suami. Oleh karena itu, warga menelepon Polsek Arosbaya dan dengan sigap mereka segera ke tempat TKP dan menelusuri area tersebut guna mencari bukti-bukti yang menyangkut kematian korban. Sony pun terlihat di sana. Ia membaur bersama warga dan merasa keheranan atas musibah yang terjadi pada kekasih gelapnya itu. Selanjutnya tubuh korban segera dibawa ke rumah sakit guna dilakukan proses otopsi. Dan hasilnya menunjukkan luka sayatan di area leher yang menyebabkan lehernya hampir putus dan korban meninggal seketika. Namun ada juga luka tusukan pada bagian perut hingga isi perutnya terlihat menjuntai keluar. Suami korban pun segera dimintai keterangan karena polisi mendapat informasi dari para keluarga jika rumah tangga mereka lagi dilanda masalah. Polisi juga mengetahui jika suami korban berkali-kali meminta rujuk, namun korban menolak. Kemudian dengan sangat tegas, suaminya mengatakan tidak mengetahui tentang kematian tragis istrinya itu. Dan dari hasil penyelidikan lebih lanjut, suami korban dinyatakan jujur dan bukan pelaku pembantaian tersebut. Sementara itu, tubuh korban yang sudah selesai diperiksa, kemudian dikembalikan ke keluarga untuk dikebumikan. Isak tangis dari anak-anak serta keluarga korban menyambut kedatangan ibu mereka. Mereka juga telah menyiapkan tahlilan yang mana dari ratusan orang yang datang, ada Sony yang menyempatkan diri untuk hadir. Tentu tak ada yang curiga dengannya, apalagi polisi belum menemukan tersangka karena memang masih dalam proses penyelidikan. Warga pun meminta kepolisian agar cepat menemukan pelaku. Karena ini terjadi di area desa mereka, ditakutkan pelaku akan mengulangi kejahatannya pada warga lain. Oleh sebab itu polisi juga tak tinggal diam. Mereka masih menunggu hasil otopsi, juga mencari ponsel korban yang dinyatakan menghilang. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 2023, hasil otopsi mengatakan bahwa korban tengah hamil muda. Dan meski ponselnya hilang, polisi tentu memiliki cara lain untuk mengetahui siapa yang biasanya berhubungan intensif dengan korban. Akhirnya Sony Safaat ditangkap di rumahnya. Penangkapan itu membuat keluarganya juga keluarga pelaku sangat terkejut. Pasalnya tidak ada tanda-tanda mencurigakan dari diri Sony. Apalagi saat mengetahui bahwa korban tengah hamil, hasil dari hubungan gelapnya dengan berondong itu. Di rumahnya polisi juga berhasil menemukan pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban, juga ponsel milik pelaku. Tak mampu berkutik, bukti-bukti tersebut membuat pelaku digelandang ke kantor polisi. Di sana ia mengakui segala perbuatannya. Begini kronologi menurut pelaku. Khotimah yang belum bercerai dengan suaminya bermain api dengan seorang pria berondong yang ternyata telah memiliki pacar. Dalam hubungan persatuan mereka, Khotimah ternyata hamil, lantas memberitahukan hal ini kepada Sony dan memintanya untuk segera menikahinya. Bukan kepalang kagetnya Sony mendengar hal ini, jelas saja dia langsung marah dan tak mau bertanggung jawab.
karena sebenarnya sebentar lagi dia akan menikah dengan pacarnya. Khotimah yang mendengar ini lantas marah. Ia tetap meminta pertanggungjawaban pelaku. Saat itu mereka baru saja pulang dari bercocok tanam yang entah di mana lokasinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Saat itulah mereka terlibat cekcok. Korban mengancam pelaku jika ia tidak menikahinya, maka ia akan menyebarkan hubungan terlarang mereka kepada keluarga juga warga desa mereka. Lanjutnya, ia akan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Sony. Khotimah lalu berteriak membuat Sony kalap, lalu mengambil pisau yang telah ia bawa dari rumah, lalu menusuk bagian perut korban hingga terkapar. Bukannya merasa bersalah, ia malah lanjut menyayat leher korban hingga hampir terputus. Kemudian pelaku langsung kabur menuju rumahnya. Atas perbuatannya ini, ia kehilangan selingkuhannya dan juga kesempatan untuk menikah dengan gadis pujaan hatinya. Karena gelap mata dan kemarahan sesaat, membuatnya menyesal seumur hidup dengan kesabaran harus merasakan dinginnya sel tahanan. Nah teman-teman, menurut kalian bagaimana peristiwa satu ini? Siapa yang salah atau tidak ada yang salah? Karena namanya dua insan di mabuk asmara, perbedaan usia bagi mereka tidak jadi penghalang. Begitulah nasib tragis yang dialami oleh pedagang dan pelanggan. Karena terlalu manis seperti martabak manis, si tante dibuat mabuk kepayang ingin mengetahui resep martabak yang nikmat. Mia mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video ini. Jika ada yang ingin menambahkan, mohon tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka channel ini, mohon bantuannya juga untuk like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian yang menyukai cerita kriminal berdasarkan fakta. Mia undur diri dulu, see you next time, bye.